MA Darul Ulum adalah satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Kecamatan Padangguni yang berdiri pada tahun 1990, berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Dengan visi dan misinya, MA Darul Ulum mewujudkan generasi yang unggul, berprestasi dan berakhlak mulia, telah banyak meluluskan siswa-siswi yang berprestasi baik di lingkup kabupaten maupun provinsi. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran MA, Darul Ulum terus berbenah dengan melengkapi sarana dan prasarana yang sangat baik dan berkualitas untuk bersaing di masa depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak KS. Saya ada kegiatan untuk mengajukan proposal PPRA, yaitu kegiatan daur ulang sampah menjadi bahan yang bisa. Sebelum melakukan kegiatan tentu kita melakukan koordinasi dengan pimpinan ya, sebagai pimpinan sekolah mengetahui bahwa kegiatan PPRA kita adalah daur ulang sampah yang pada intinya adalah menjaga kebersihan lingkungan. Ini proposalnya, silakan tanda tangan. Ini pelakunya. Dan kita lakukan koordinasi kolaborasi bersama guru-guru. Jadi saya minta izin kepada KS untuk memberikan izin kepada teman-teman guru untuk melakukan kolaborasi kegiatan dalam program ini. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam belajar. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, Pak Guru persilahkan ketua kelas untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas telah membacakan doa. Sebelum kita memasuki materi tentang PPRA ini, Pak Guru terlebih dahulu mau mengabsen, ya. Yang pertama, Rika Aulia, hadir. Rindi, hadir. Sherly, hadir. Putri, hadir. Julia, hadir. Eka, hadir. Cika, hadir. Kevin, hadir. Ya, rasa hadir semua ya? Hadir atau tidak? Hadir. Hadir ya? Ya, saya lihat ini sudah hadir semua, jadi Pak Guru akan catat bahwa kehadiran kalian 99% hadir. Oke, pada kesempatan kali ini kalian sudah tahu mau belajar apa hari ini? Yaitu mengerjakan tentang proyek PPRA. Nah, proyek PPRA di mana kita
akan belajar bagaimana menciptakan kebersamaan, keberagaman, kemandirian, dan kebermanfaatan serta melaksanakan religiusitas atau kegiatan yang dilaksanakan dalam sekolah yang menganut prinsip-prinsip PPRA. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas secara mendetail bagaimana PPRA itu terjadi. Jadi PPRA yang kita kenal adalah yang pertama adalah profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi kedua faktor ini akan menciptakan generasi muda yang memiliki kreativitas, kemampuan untuk menalar dan kemampuan untuk memecahkan solusi dalam belajar. Jadi bagi peserta didik adalah menciptakan kemampuan untuk berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, maka peserta didik akan mampu menciptakan generasi-generasi yang bermanfaat, generasi-generasi yang berakhlak, generasi-generasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak yang baik. Jadi itu yang disebut dengan program P5 PPRA, Rahmatan lil Alamin. Seperti yang kita biasa lakukan adalah kurikulum pelajar Pancasila, Darul Ulum pasti bisa. Siap untuk berkreasi? Siap. Ya, yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih. Ya. Bisa lihat di sini ya, buanglah sampah pada tempatnya. Apakah kita sudah melakukan hal semacam ini? Sudah atau belum? Sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Yakin? Jujur? Alhamdulillah. Oke, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena menjaga kebersihan lingkungan adalah kewajiban bagi kita semua. Oke, paham ya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah jika lingkungan kotor, bagaimana kita bisa belajar dengan baik dan benar? Maka tugas kita pada kesempatan kali ini, bagaimana kita memanfaatkan daur ulang sampah menjadi bahan yang bisa didaur ulang. Ada sampah organik dan sampah non organik. Sampah non organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, tetapi sampah yang bisa didaur ulang bisa dihasilkan sebagai bahan kerajinan yang memiliki nilai dan bisa dijual menghasilkan uang. Ya, kalau berbicara uang semuanya mau ya? Ya, tidak ada yang tidak mau tentang uang. Oke, kita lihat lagi. Ya, lingkungan bersih. Oke, lingkungan bersih ini ya. Lingkungan bersih bisa tercipta melalui kerjasama dan gotong royong. Siapa yang harus menjaga lingkungan? Kita semua dan seluruh warga yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan adalah hal yang harus kita tanamkan pada diri kita mulai hari ini. Jadi jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian kita sebagai generasi muda bisa memanfaatkan sampah itu sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang atau kerajinan tangan, bisa kita nikmati dan bisa kita jual. Oke, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Yakin? Ya, sebelum kita memasuki proyek tersebut, kita telah hadir di sini. Teman-teman guru akan mempresentasikan tentang bagaimana cara kita mampu mempresentasikan sebuah hasil karya dari sampah, kemudian bagaimana sampah itu dikelola dengan baik, kemudian bagaimana kita memasarkannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Pak Guru akan memperkenalkan yang di samping ini, guru ekonomi akan mempresentasikan tentang bagaimana sampah itu didaur ulang dan bisa menjadi bahan yang menghasilkan suatu kerajinan
Nah, kemudian di sebelahnya adalah guru bahasa Indonesia. Bagaimana Anda bisa mempresentasikan hasil karya kalian, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan sekolah, atau bisa mempresentasikannya secara umum menggunakan media-media yang ada pada saat ini. Paham ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pada beliau ini yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Paham? Ada pertanyaan sama Pak Guru, kenapa mengambil tema daur ulang sampah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, sebelum lebih jauh Pak Guru jelaskan bahwa tema kita adalah bagaimana kita mendaur ulang sampah menjadi bahan yang bermanfaat, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Paham? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan persilahkan narasumber kita memberikan penjelasan tentang bagaimana daur ulang sampah dan bagaimana mempresentasikannya dan bagaimana memiliki nilai tambah, ya. Oke, kami persilahkan dari ekonomi. Ya, nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan tanyakannya, boleh secara langsung maupun tidak langsung. Sebaiknya secara langsung ya, supaya kalian paham. Kenapa? Karena kita akan membuat suatu kerajinan. Kalau kita paham membuatnya, maka kita paham untuk mempresentasikan dan menjualnya ke luar sekolah maupun di dalam sekolah. Oke, dari Pak Guru itu saja. Kami persilakan Guru Ekonomi untuk mempresentasikan. Gimana? Masih semangat ini? Ulangi satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik ya. Di sini Ibu selaku guru ekonomi ya. Ibu mau menyampaikan kegiatan ekonomi itu dari daur ulang apa tadi? Sampah ya. Daur ulang sampah itu kan sampah itu dia terbagi menjadi dua kan? Apa? Organik dan non organik. Nah, sekolah kita ini ya di masyarakat sini kan mayoritas pertanian. Bagaimana caranya kita membuat peluang usaha ya dengan cara membuat pupuk kompos. Ya, kita buat pupuk kompos baru kita pasarkan lewat Facebook ya. Saya kira sekarang media sosial itu sudah canggih ya. Kita bisa pasarkan lewat Facebook. Terus promosi di situ manfaat dari pupuk kompos ya. Perlu kalian ketahui manfaat pupuk kompos itu dia sebagai pengikat air tanah. Ya, jadi dengan adanya pemberian pupuk kompos itu dia air tanahnya itu semakin berkurang, kadar kekurangannya itu semakin sedikit memperlambat ya, yang tadinya mungkin dari adanya panas cepat ya kekurangan air tanahnya jadi memperlambat ya, seperti itu. Oke, setelah pupuk kompos kita lihat ya daur ulang sampah non organik. Misalnya sampah non organik itu misalnya botol aqua ya. Kalau botol aqua saya kira di lingkungan sekolah itu pasti banyak ya. Daripada kalian buang, dibakar ya, mencemari polusi lingkungan, lebih baik kita membuat botol aqua itu menjadi produk daur ulang yang mempunyai nilai ya. Misalnya contohnya ini ya, ini dia dari botol aqua, dari galon ya, kita bisa manfaatkan itu. Dan ini kalau kita buat ya, kita promosikan di lewat sosial media itu akan mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Misalnya kayak kalian ini, kalian pelajar itu bisa mendapatkan peluang ya. Jangan hanya menggunakan HP itu hanya untuk Facebook, tapi gunakanlah HP itu, sosial media itu dengan yang lebih bermanfaat. Misalnya begini ya, dengan teman-temannya kalian bisa ya buat ini. Jadi kalau mau tanya daur ulang sampah itu bisa menjadi produk yang unggulan gitu ya, daripada kita hanya bakar ya. Lebih baik kita jadikan produk yang bagus, bisa menjadi jualan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau cukup ya, maka Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Guru Ekonomi, bagus sekali ya bahwa daur ulang sampah itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, apalagi
kita berada dalam lingkungan pertanian, bisa dijadikan pupuk organik maupun non organik. Jadi bisa kita lakukan pada proyek-proyek berikutnya. Namun yang akan menjadi proyek pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana kita mendaur ulang sampah dari puntung rokok yang akan terbuat menjadi poster untuk mengiklankan tentang kebersihan lingkungan baik alam maupun kebersihan udara, di mana rokok ini merupakan bagian daripada pencemaran udara yang luar biasa di Indonesia. Bagaimana, masih sehat? Sehat. Kurikulum Merdeka. Teladan Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Jaga Lulung Pasti bisa. Alhamdulillah. Ya, oke. Kita akan lanjut kembali. Bagaimana lanjut? Lanjut. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya tentang bagaimana kita mempresentasikan proyek PPRA ini yang akan dibawakan oleh Guru Bahasa Indonesia. Jadi nanti kalian akan dibimbing bagaimana cara membuat presentasi yang baik dan benar sehingga ketika Anda mempunyai produk, konsumen tertarik untuk membelinya atau menikmati sebuah hasil yang dihasilkan dari karya kalian. Paham? Paham. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanyakan. Oke, paham ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru persilakan Guru Bahasa Indonesia untuk memberikan penguatan dan pengarahan kepada anak-anak supaya peserta didik ini mampu menciptakan karya yang bermanfaat dan mempresentasikannya. Silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang proyek P5 PPRA dengan profil mendaur ulang sampah menjadi produk kerajinan Madrasah Darul Ulum Abuki. Ya. Baik. Jadi di sini Ibu menyampaikan tentang cara mempresentasikan hasil karya yang kita kerjakan. Sudah disampaikan tadi sama Ibu Guru Ekonomi bahwa sampah itu bisa menghasilkan ya berbagai macam karya, baik itu karya mengenai poster atau dengan yang lainnya ya. Dan paling utama juga bisa mendapatkan kata yang sering kita dengar, cuan. Apa itu cuan? Cuan. Jadi yang pertama yang disiapkan dalam mempresentasikan hasil karya, satu, menyiapkan bahan. Ya, tapi kalau berbentuk materi berarti ada materinya. Kemudian kita membuat suatu tampilan-tampilan menggunakan infocus, PowerPoint disertai dengan gambar-gambar. Kemudian kita presentasikan laporannya. Laporannya di situ ada teorinya, ada tujuannya, kemudian apa yang melatar belakangi sehingga kita mengambil satu proyek tentang daur ulang di lingkungan sekitar. Ya, itu. Bagaimana yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Jadi saya tentang daur ini kalian sudah bisa melaksanakannya, terutama dalam bekerja sama untuk mengumpulkan bahan-bahan plastik. Cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah presentasi dari teman-teman guru bagaimana kita bahwa pembelajaran PPRA ini memang harus dilakukan secara kolaborasi baik oleh semua guru, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah ya. Jadi kolaborasi ini kemungkinan pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan hadirkan guru-guru yang lain dari biologi, kemudian dari geografi dan seterusnya supaya kita menambah wawasan bagaimana kita bisa menciptakan suatu proyek secara bersama-sama melakukan kolaborasi dan kalian bisa mengambil hikmah dari
pengetahuan dari materi-materi yang disajikan dari guru-guru kita. Paham ya? Sampai di sini saya rasa cukup bagus yang disampaikan, bahkan banyak yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara mempresentasikannya, bagaimana kita memasarkannya. Ini adalah ilmu yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih dari guru bahasa Indonesia dan guru ekonomi. Mudah-mudahan ilmunya bisa memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kami persilakan kepada Dewan Guru mungkin mau melanjutkan pembelajaran di tempat lain. Kami persilakan, dan buat anak-anak kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada PPRA kali ini. Bagaimana, siap? Siap. Kami persilakan untuk Dewan Guru untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah organik dan non organik. Jadi sampah yang akan kita pungut sebentar, yang termasuk ke dalam kategori sampah organik maka dimasukkan ke dalam tong sampah ini ya. Paham? Kemudian yang tidak masuk ke dalam sampah organik bisa kita simpan di belakang ya. Kemudian yang bisa dibuat kerajinan bisa kita amankan. Paham maksudnya? Jadi kalau sampah organik itu bisa didaur ulang menjadi pupuk. Jadi bisa kita amankan di tempat ini, kemudian difermentasi menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Paham ya? Paham semuanya? Jadi kebersihan lingkungan adalah merupakan kewajiban bagi kita semua. Jadi sebentar kita akan keliling di sekolah ini, di lingkungan sekolah ini, memungut sampah yang berserakan. Ya, ya, karena kebersihan lingkungan adalah kewajiban bagi kita semua. Paham ya? Jangan sampai salah simpan. Yang namanya sampah organik harus dimasukkan ke dalam tempatnya ya. Kemudian yang non organik kita akan masukkan di belakang, di tempat sampah yang di belakang, karena dia bisa dibakar atau ditimbun. Paham? Siap? Ya. Semangat? Kurikulum? Merdeka. Pelajar? Madrasah Darul Ulum? Pasti bisa. Masih semangat? Masih. Gimana? Bergerak? Bergerak. Oke, kita sama-sama bergerak memungut sampah. Oke, siap ya? Siap. Ya, oke. Ini adalah pembuangan sampah non organik. Jadi yang masih bisa dimanfaatkan kita kasih masuk di sini, kemudian yang tidak bisa kita kasih masuk baru kita bakar karena akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya pemilihan sampah non organik dan organik harus bisa dibedakan. Oke, terima kasih. Jadi sampah yang masuk ke dalam organik kita masukkan di tempat sampah organik ya, sebagai bahan pupuk. Oke, masukkan. Ya. Masukkan semua ya. Oke? Selesai? Ya, silakan kembali ke kelas masing-masing baru kita praktek. Oke, tadi kita sudah lakukan kolaborasi, kalian sudah banyak memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana kita harus menjaga lingkungan sekolah ini dengan baik dan benar. Jadi kalau lingkungan kita sehat, insya Allah kita menjadi sehat. Lingkungan bersih, kita akan menjadi orang-orang yang bersih cara berpikir dan berbuat. Jadi konsekuensinya menjaga kebersihan lingkungan itu dampaknya bukan hanya di sekolah, tetapi dampaknya pada alam sekitar. Kalau kita tidak peduli terhadap alam, maka alam akan menghasilkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Paham? Apa kegiatan kita pada kesempatan ini adalah membuat proyek. Apa temanya? Daur ulang sampah. Ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru lanjutkan tentang proyek ini? Ya. Apakah semua sampah dapat didaur ulang? Ya, apakah sampah mampu didaur ulang? Ada yang mau bantu Pak Guru menjawabnya? Mengapa sampah bisa? Apakah sampah bisa didaur ulang semuanya? Tergantung. Yang lain? Tidak, ya? Ya. Mana? Tergantung atau tidak? Jawabannya adalah tidak semua sampah bisa didaur ulang. Karena ada
sampah organik dan non organik. Yang organik tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa dibuat pupuk, apalagi kita berada di lingkungan pertanian. Kemudian yang non organik bisa kita gunakan sebagai bahan kerajinan yang memiliki nilai ekonomis. Dengan nilai ekonomis itu kita bisa mendapatkan suatu penghasilan. Jadi pada kesempatan ini makanya Pak Guru akan mengambil tema yaitu bagaimana kita mendaur ulang puntung rokok. Karena menurut Pak Guru, rokok ini merupakan salah satu konsumsi yang membahayakan bagi semua orang yang ada di bumi. Polusi yang dihasilkan dari asap rokok bisa mencemari udara. Polusi yang dihasilkan dari merokok merusak kesehatan yang ada di dalam organ tubuh manusia. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Mengapa kita mengambil tema ini? Enggak ya? Ya, saya rasa sudah paham bahwa tema kita adalah bagaimana kita mengingatkan bahwa bahaya dari merokok bagi setiap orang. Ternyata dari puntung rokok itu juga kita bisa menjadikan sesuatu yang menghasilkan suatu karya. Jadi pada kesempatan yang lalu Pak Guru sudah bagi kelompok ya? Sudah membawa hasil dari karya kalian? Ya, bisa sebentar kita presentasikan hasil daripada kerja kelompok kalian yang sudah kita buat dan kita laksanakan. Bisa dipresentasikan? Bisa. Ada kesulitan kemarin waktu mengerjakannya? Apa saja yang dibutuhkan saat kita mengerjakan proyek? Pertama, mengumpulkan puntung rokok. Kedua apa? Lem. Apa lagi? Gunting. Kertas. Ya, dari mana kalian mengambil inspirasi? Ya, dari buku dan internet. Sebentar bisa dipresentasikan? Bisa. Yakin? Itu hasil karya kalian? Ya, mudah-mudahan yang belum selesai sebentar kita selesaikan. Yang sudah bisa diselesaikan kalian bisa mempresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Kita membuat ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bagi kelompok. Silakan ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian yang sudah Pak Guru bagikan. Oke, siap? Siap ya? Ya, oke. Terima kasih. Silakan atur kursi kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Kalian sudah membuat kerajinan yang menjadi proyek kita? Sudah ya? Sudah ya. Alhamdulillah sini Pak Guru lihat kerajinan kalian dari hasil proyek yang sudah kita rencanakan mampu berjalan dengan baik. Bagaimana cara mengerjakannya? Mudah atau susah? Mudah. Apa yang kalian dapat dari kegiatan ini? Gotong royong dan apakah itu dilakukan atau tidak? Dilakukan. Ya, oke. Yang di sini bagaimana? Apakah kalian kerjasama atau tidak? Kerjasama. Mengalami kesulitan atau tidak dalam melakukan proyek ini? Tidak ya? Yang di depan bagaimana? Sama? Berapa karya yang sudah dihasilkan? Dua ya. Temanya apa? Ya, stop rokok. Kenapa kita tema ambil ini? Karena rokok merupakan salah satu konsumsi yang ada di Indonesia yang sangat berbahaya. Dengan membuat poster ini, mudah-mudahan kalian memahami pentingnya untuk menghindari bahaya rokok. Di sini ada yang sudah merokok? Belum ya? Ya, mudah-mudahan kalian dengan membuat proyek ini menyadarkan kalian bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Dengan menjaga kesehatan, maka kalian bisa menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang baik dan ya memiliki pemikiran yang luar biasa. Oke. Sebentar Pak Guru akan persilakan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian lakukan. Pada kesempatan ini, siapa yang mau duluan untuk mempresentasikan? Ya, oke, silakan. Yang dari depan atau dari belakang? Oke, biasanya yang dari depan dulu ya. Ya, oke, kita beri kesempatan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kita garap secara bersama-sama. Oke, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk membawa hasil daripada proyek yang sudah dibuat secara kelompok. Oke, silakan maju ke depan. Ya, dua-duanya ya.
Ya, oke, silakan bawa ke depan. Ya, silakan bawa ke depan. Ya, presentasikan untuk teman-temannya melihat hasil daripada proyek yang sudah dilakukan. Ya. Ya, oke. Ini hasilnya ya, pegangkan ya, temannya pegang. Ya, ini adalah hasil dari karya kalian, oke? Oke, silakan satu orang mempresentasikan, bacakan apa yang di depan. Ya, ya, oke. Oke. Apa ini? Ya, stop merokok ya. Berarti merokok jagalah kesehatan. Ini ingat merokok berbahaya. Ini jantungnya ya. Ya, kemudian rokok merusak paru-paru. Baru berikutnya apa lagi? Ini ya. Wah, ini bagus ya. Warning. Nah, ini ya. Smoking apa nih? At your life, berarti dengan merokok hidup Anda akan berakhir. Mudah-mudahan jangan merokok ya. Rokok adalah pembunuh yang berkeliaran dalam gaya kemasan. No smoking ya, jangan merokok. Jadi karya ini adalah hasil daripada proyek yang kalian lakukan ya. Ya, nanti bisa dipajang di mana-mana supaya kalian mempromosikan bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Yang lain yang mau mempresentasikan silahkan maju ke depan. Ya, yang lain. Ya, kelompok dua. Silahkan bawa hasil karyanya ke depan. Oke, silakan presentasikan kembali. Ya, ini hasilnya ya. Oke, silakan bantu Pak Guru maju ke depan. Ini tulisannya apa? Berhentilah merokok sebelum merokok membunuhmu. Ya, setuju nggak? Berhentilah merokok sebelum merokok membunuh. Ya, gambarnya apa ini? Ya, luar biasa ya. Imajinasinya adalah tengkorak dari busa atau kampas rokok. Ya, apa ini? Raib ya. Raib. Ya, raib gitu ya. Nah, apalagi ini? Ini gambar apa? Dari kesehatan. Ya, paru-paru kalau mau bersih, ya ini paru-parunya pink. Ya, berarti tidak merokok. Kalau ini sudah terbakar ya. Berarti apa nih? Stop. Ya, kalau mau paru-parunya sehat, maka hindarilah merokok. Setuju tidak? Kita semua hindari dari merokok. Karena merokok itu lebih berbahaya orang yang tidak merokok daripada asapnya bisa lebih keras bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, paham ya? Ya, cukup luar biasa pemahaman kalian. Proyeknya sudah mulai bagus. Oke, silakan kembali ke tempat. Kelompok lain silakan presentasikan. Kami persilakan dari kelompok 3. Ya. Bawa karyanya ya, maju semua ke depan, presentasikan. Ya, maju ke depan semuanya. Ya, oke. Oke, silakan apa hasil dari kerajinan proyek kalian? Ya, ini ya, sungguh luar biasa. Detail ya. Detail ya. Coba bantu Pak Guru membacanya apa? Merokok menyebabkan gangguan kelamin dan janin serta kesuburan. Merokok menyebabkan kanker paru dan penyakit pernapasan lainnya. Merokok meningkatkan resiko terkena stroke dan aneurisma otak. Merokok beresiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi menderita penyakit jantung. Merokok ikut membahayakan keluarga dan orang di sekitar kita. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Nah, luar biasa. Jadi ini adalah hasil daripada proyeknya, yaitu stop merokok menyebabkan gangguan kehamilan dan janin serta kesuburan. Ya, merokok menyebabkan kanker dan seterusnya. Jadi poster ini mewakili kita semua bagaimana bahaya yang disebabkan dengan merokok. Jadi hindarilah rokok sejauh mungkin. Ya, ini dikerjakannya susah atau tidak?
Ya, mudah-mudahan kalian bisa membuatnya lebih bagus di kemudian hari dan bisa mempresentasikan di halayak ramai ya. Siap ya? Siap. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Yang lain, yang lain silahkan presentasikan. Kelompok terakhir ya. Ya, kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir ini ya luar biasa. Kasih aplaus dulu ya. Ya, adik kita ini sangat halus pekerjaannya ya. Nah, bantu untuk presentasikan. Bantu baca di depan. Apa ini? Warning. Ya, bukan rokok ya. Bukan warung ya, tapi warning. Berarti berbahaya. Ini gambar apa lagi? Ya, paru-paru ya. Paru-paru sudah tidak mau merokok ya. Itu sudah mulai hitam. Ini kerongkongan. Apa nih? Stop semua. Berarti tetap tidak boleh merokok ya. Orang tuanya merokok nggak di rumah? Nah, ya mudah-mudahan tidak ya. Ingatkan bahwa bahaya merokok sangat luar biasa buat kesehatan tubuh. Yang sebelahnya apa? Apa ini? Penyebab semua Resiko terkena kanker. ya, menyebabkan risiko terkena Penyebab resiko terkena diabetes. Oke, sistem imun lemah, penyebab penyakit masalah gangguan penyakit. sistem imun ya. Oke, ini bahaya merokok, mending jangan. Ya, ini adalah luar biasa, bagus sekali ya. Ya, kita kasih aplaus satu kali ya. Ya, ini adalah detail. Jadi ketika memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan daripada pencemaran udara, pencemaran yang dihasilkan dari rokok ini, kita bisa menyampaikannya melalui poster-poster seperti ini sebagai hasil daripada kerajinan kita ya. Kemungkinan kita bisa kemas dalam bentuk yang lebih bagus, kemudian kita bisa pasarkan dan insya Allah kita selain bisa menghasilkan uang, kita bisa mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh dan lingkungan alam. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Silakan ya. Oke. Sampai di sini kalian sudah paham bagaimana membuat proyek. Yang pertama adalah dilakukan dengan cara gotong kemudian dilakukan secara bersama-sama. Jadi ketika kita lakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, insya Allah kita mudah dalam melakukan semua kegiatan. Sebenarnya ini kita pada akhirnya kita harus simpulkan apakah pembelajaran ini kalian sudah paham atau tidak. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan ini? Ya, silakan. Bahwa ternyata daur ulang itu sangat bermanfaat bagi lingkungan dan kesehatan alam semesta. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan materi pada kesempatan ini bahwa dalam melaksanakan proyek ini sangat bermanfaat bagi lingkungan. Pertama, kita harus menanamkan kesadaran bahwa kita tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Kedua, kebersihan merupakan kewajiban bagi kita semua. Kalau bukan dari sekarang, kapan ya? Jadi tugas kalian di rumah adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana memelihara kesehatan lingkungan, bagaimana kalian menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, paham ya? Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Pak Guru ingin sampaikan nanti kalau kalian suka dengan pembelajaran ini, silahkan nanti kita bagikan refleksinya ya. Kalau kalian tidak suka dengan pembelajaran ini, silakan nanti ada formatnya. Jadi pada kesempatan ini kami persilakan, Pak Guru persilakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran P5 ini. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Sampai di sini kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Silakan istirahat. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya atau melalui WA pribadi Pak Guru ya, Pak. Jadi intinya kalian harus tetap belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan, pribadi-pribadi yang memiliki keahlian, dan pribadi-pribadi yang siap menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Oke?
Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ucapan maupun kata-kata yang tidak berkenan pada kalian. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.